Mendadak dilamar pria tampan. Part 20. Pilihan yang sangat sulit. Hari ini, usia pernikahanku dan Mas Arfan memasuki 3 bulan. Tetapi aku belum juga menyatakan perasaanku kepadanya karena belum menemukan bukti tentang kedekatannya dengan Kak Citra. Di samping itu, ia juga masih menyembunyikan pemilik nomor kontak yang menghubungi dirinya akhir-akhir ini. Perasaan cinta yang telah tumbuh untuknya makin melemah karena aku menganggap dirinya tidak terbuka terhadap istri. Aku takut jika rasa cinta itu kembali hilang seperti awal kami bertemu setelah dewasa. Aku makin ragu dengan semua yang ia lakukan selama ini. Jika saja ia berterus terang tentang seseorang yang sering menghubunginya, mungkin aku akan memutuskan untuk mengatakan perasaanku kepadanya. Namun, ia lebih memilih mengalihkan pembicaraan setiap aku bertanya. Alasan yang ia lontarkan hanya satu: aku tidak boleh merespon sesuatu yang tidak penting, termasuk harus mengabaikan Kak Citra. Ia hanya mengaku kalau pemilik nomor kontak yang menghubunginya berkaitan dengan Kak Citra. Ia selalu bilang kalau dirinya tidak ingin melihatku sedih atau terluka. Tetapi kenyataannya, ketidakjujurannya justru membuatku bingung dan perlahan mengikis rasa cintaku terhadapnya. Entah sampai kapan ia bersikap seperti itu. Kenapa dirinya harus menyembunyikan sesuatu dariku? Apa mungkin ia lupa kalau aku selalu bersedia memenuhi haknya sebagai suami jika ia menginginkannya? Aku bahkan sangat ikhlas melaksanakan kewajibanku sebagai istri. Aku makin penasaran dengan Kak Citra. Aku akhirnya meminta bantuan Devi agar menemuiku mengikuti kegiatan Mas Arfan hari ini. Tidak seperti biasanya. Suamiku itu tadi berpamitan ingin menemui klien. Padahal ini Sabtu malam, di mana biasanya kami menikmati waktu berdua dan makan di luar. Setelah ia berpamitan, aku segera menghubungi Devi agar langsung menjemputku. Untung saja papa dan mama mertua juga sedang ke rumah kakek dan nenek Mas Arfan. Aku dan Devi segera meluncur menuju tempat yang tadi Mas Arfan sebutkan. Aku ingin tahu apakah ia jujur atau berbohong. Itu Mas Arfan, Ren. Devi menunjuk ke arah pria yang sedang duduk bersama seseorang. Aku sangat terkejut karena ternyata saat ini Mas Arfan sedang berduaan dengan Kak Citra. Jadi, dugaanku selama ini benar. Ternyata ia memiliki hubungan dengan wanita itu. Pantas saja ia selalu meminta agar aku menjauhi Kak Citra. Mungkin dirinya tidak ingin hubungan mereka terbongkar. Aku tidak mampu menahan air mata agar tidak jatuh. Ini benar-benar sangat mengejutkan. Ternyata cinta dan kasih sayang yang ia tunjukkan selama ini hanya di mulut saja, karena dirinya masih berhubungan dengan wanita yang dulu sangat mengaguminya. Aku membencinya. Ia telah menipuku. Ren, kamu gak boleh berpikiran yang aneh-aneh. Belum tentu mereka selingkuh. Lihat aja sikap Mas Arfan. Cuek banget. Devi mengusap air mataku. Kamu jangan nangis ya. Kalau memang Mas Arfan gak selingkuh, kenapa dia gak jujur ingin bertemu Kak Citra? Kenapa harus mengaku ingin menemui klien? Aku tetap tidak terima dengan apa yang Mas Arfan lakukan. Kamu tenang dulu ya. Kita harus cari tahu kebenarannya. Aku gak yakin kalau Mas Arfan tega berbuat seperti itu. Dia cinta banget sama kamu, Ren. Bisa aja cintanya itu hanya pura-pura. Itu gak mungkin, Ren. Tiba-tiba, aku merasa mual dan perutku terasa sedikit kram. Au, aku memegang perutku. Kamu kenapa, Ren? Devi tampak panik. Perutku kram, Dev. Kita pulang aja ya. Aku ingin segera meninggalkan tempat itu.
lalu beristirahat di rumah. Iya Ren, sini aku bantu jalan. Pelan-pelan ya. Aku dan Devi akhirnya beranjak dari tempat itu. Aku tidak peduli lagi dengan apa yang akan Mas Arfan lakukan dan Kak Citra. Aku hanya ingin kembali ke rumah, lalu merebahkan tubuh. Akhir-akhir ini, aku sering merasa sesak dan mudah lelah. Nafsu makan juga berkurang. Mungkin aku terlalu memikirkan nasib hubunganku dengan Mas Arfan. Setelah merebahkan tubuh hampir 1 jam, rasa kram di perutku akhirnya hilang. Tetapi mual yang kurasakan masih muncul sesekali. Tiba-tiba terdengar suara langkah ke arah kamar. Mungkin Mas Arfan sudah pulang. Lebih baik aku berpura-pura tidur saja, supaya tidak bicara dengannya. Aku pun menutup tubuh dengan selimut. Aku masih berharap agar apa yang kulihat tadi bersama Devi hanya mimpi buruk. Tetapi kenyataannya sangat jelas kalau pemandangan itu sungguh menyakitkan. Selama ini, aku selalu merasa menjadi wanita paling beruntung karena memiliki suami seperti Mas Arfan, karena ia selalu mengaku sangat mencintaiku. Perhatian dan rasa peduli yang ia tunjukkan selama ini mampu membuatku terpana. Aku selalu yakin dan percaya bahwa apa yang ia lakukan semuanya terlihat indah dan sempurna. Ia bahkan mengaku sangat beruntung memilikiku. Ternyata ucapannya berbanding terbalik dengan apa yang kusaksikan malam ini. Sayang, kamu udah tidur? Aku bawain martabak kesukaan kamu nih. Masih hangat loh. Ia menyibakkan selimut dari tubuhku. Aku tidak kuasa menahan diri agar tetap diam. Aku ingin melampiaskan kekesalan kepadanya. Ia pantas menerima itu, karena dirinya telah membuat hatiku terluka seperti disayat-sayat sembilu yang sangat tajam. Ia juga membuatku seperti orang paling bodoh dan polos. Udah puas ketemu dengan cewek yang mengagumimu dari dulu? Aku langsung melontarkan pertanyaan itu. Kamu kenapa sayang? Ia berbaring di sampingku. Namun, aku justru duduk lalu menjaga jarak darinya. Kamu sok polos banget ya? Aku jijik lihat kamu, Mas. Kenapa kamu berbuat kejam setelah mendapatkan semuanya dariku? Aku menaikkan suara. Maksud kamu apa, sayang? Ia beringsut ke arahku. Kamu itu orang paling jahat yang pernah aku kenal. Jika aku boleh meminta, aku tidak ingin mengenalmu. Aku muak melihat wajahmu. Aku beranjak dari tempat tidur menuju sofa. Ternyata ia mengikutiku. Kamu salah paham, sayang. Ia mendekapku. Aku berusaha melepaskan dekapannya, tetapi sia-sia. Tiba-tiba, perutku kembali kram. Kamu kenapa, sayang? Ia akhirnya melepaskan pelukan. Pergi dari hadapanku. Aku gak ingin melihat wajahmu. Entah kenapa, aku merasa kalau aroma Mas Arfan sangat membuatku pusing. Aku ingin muntah. Aku segera berlari ke kamar mandi. Lagi dan lagi, ia tetap mengekor. Kamu kenapa, sayang? Ia memijat-mijat leherku bagian belakang. Akan tetapi, aku langsung menepiskan tangannya. Gak usah sok peduli. Temui saja janda impianmu. Ini gak seperti yang kamu pikirkan, sayang. Aku bisa jelasin semuanya. Ia menggenggam tanganku. Aku tidak peduli lagi dengan apa yang ia katakan. Mungkin sebaiknya aku pergi dari rumah ini. Untuk apa lagi aku mempertahankan hubungan kami jika ia berani bermain api di belakangku? Lebih baik aku menenangkan diri di tempat lain, karena aku juga tidak ingin membuat ayah dan bunda sedih. Aku harus sabar menunggu hari esok tiba. Mungkin kepergianku akan memberikan kebebasan kepadanya. Ia tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi bertemu dengan Kak Citra. Jika memang ia lebih menginginkan wanita itu,
Aku bisa apa? Pasrah adalah pilihan satu-satunya. Jangan pernah membiarkan Citra memasuki rumah tangga kamu dan Arfan. Nasihat Bunda seolah-olah menari-nari di kepalaku. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku akan tetap bertahan di rumah ini atau yakin memilih pergi? Langkah apa yang akan Renata lakukan ke depannya?